Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Prof. Dio. Di sini kami dari kelompok satu ingin melakukan role play atau pengimplementasian dari teknik supervisi konseling dengan tekniknya sistematik peer group counseling. Dari kelompok kami ada 8 kelompok dan kali ini ada saya Erna Dwi Nugraini yang berperan sebagai moderator. Kemudian kami akan meng-role playkan terkait dengan masalah yang kira-kira dihadapi menggunakan teknik SPGS tersebut. Langsung saja kita mulai. Jadi semuanya teman-teman di sini langsung saja kita mulai ya. Kira-kira dari rekan-rekan semua yang ingin melakukan atau ingin share terkait kendalanya ada siapa saja? Ada saya, Mbak. Baik, ada Mbak Anissa Maurufi sama ada lagi mungkin satu lagi. Saya, Mbak. Saya. Baik, ada Ibu Hairatul Fuadi sama Mbak Anissa Maulvi. Jadi nanti untuk teman-teman yang lain setelah Mbak Anissa Maulvi dan Bu Haira memberikan presentasi terkait kendalanya bisa langsung memberikan atau mungkin bisa memberikan masukan, bisa memberikan ide-ide atau untuk sharing pengalaman seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai dari Mbak Anissa Maulvi. Silahkan Mbak Anissa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini ingin sharing-sharing terkait masalah yang saya sedang alami. Uh, saya uh, saya itu guru bimbingan konseling di salah satu sekolah. Saya tinggalnya di Bandar Lampung. Saya punya masalah terkait dengan beberapa masalah sih, tapi yang paling urgent menurut saya ini yang saya alami. Jadi sekolah saya itu adalah sekolah IT, di mana sekolah yang memang berbasis Islam seperti itu. Lalu saya punya masalah terkait dengan jam pelajaran. Memang di dalam permen Permendikbud nomor 111 itu kan dijelasin ya Mbak bahwa guru bimbingan konseling itu berhak mempunyai waktu 1 minggu itu 2 jam untuk layanan bimbingan klasikal, di mana kita itu bisa lebih memberi informasi yang memang harusnya itu memberi informasi terkait karir, terus juga terkait motivasi belajar anak, terus juga kita bisa lebih dekat sama anak-anak gitu kan, karena kita masuk ke kelas gitu. Anak itu lebih kenal sama kita. Tapi di sekolah saya itu uh, yang memang dikasih waktu sama sekolah dan ada jamnya, tapi nggak sesuai sama yang ada di permen. Kalau di permen itu kan dua kali 45 menit. Nah, saya itu cuma dikasih waktu 1 kali 30 menit aja setiap minggunya. Yang menurut saya itu baru buka LCD aja atau baru nyiapin perangkat untuk belajar ngajar itu tuh udah habis gitu waktunya. Belum ada tuh yang namanya kedekatan sama anak, bonding gitu kan. Atau kalau misalkan guru BK kan yang pertama itu game, mengakrabkan diri ya Mbak ya. Tapi saya tuh nggak ada gitu waktunya. Untuk menyampaikan materi aja saya cuma punya waktu 30 menit. Jadi itu sih menurut saya masalah terbesar. Jadi itu um, mengganjal gitu di diri saya. Saya sebagai guru BK tapi tidak bisa memberikan informasi-informasi itu. Sedangkan layanan-layanan yang lainnya saya bisa berikannya sesudah pulang sekolah. Yang memang notabene anak itu sudah capek gitu kondisinya. Mungkin itu sih masalah yang urgent yang bisa saya sharing dan saya berharap ada masukan-masukan yang bisa saya dapat gitu. Terima kasih Mbak untuk waktunya. Terima kasih baik Mbak Anissa. Langsung saja dari teman-teman rekan BK yang lain apabila ingin sharing pengalaman mungkin atau misal ingin bertanya untuk nanti kita bisa memahami lebih lanjut dan bisa memberikan solusi bersama-sama ya sebagai sama-sama guru BK seperti itu.
Baik, boleh saya memberikan sedikit usulan dari pengalaman saya terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Anissa. Oke, langsung saja. Tadi permasalahannya terkait jam ya, jam tidak diberikan jam sesuai Permendikbud, di mana jadi kinerja dari konselor itu sendiri itu kan juga mengganggu kinerja kita ya sebagai konselor di sekolah itu. Kita lebih tidak bisa membangun kedekatan dengan siswa dan eh, lebih sulit begitu ya, lebih sulit dalam membantu siswa untuk saling mengenal dengan siswa. Nah, menurut pengalaman saya itu Mbak Anissa itu kan menurut saya ya permasalahan ini itu terkait lagi sama sistematika di sekolahnya. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya alami waktu itu pada saat kita melakukan evaluasi kinerja guru, mungkin kita bisa sampaikan di forum tersebut untuk kita sharing dengan kepala sekolah dan perangkat sekolah lainnya untuk kita sampaikan bahwasanya kinerja konselor atau guru BK itu membutuhkan yang namanya jam lebih atau untuk masuk kelas dan difasilitasi sebagaimana yang disebutkan di Permendikbud agar dengan begitu kita juga bisa membantu siswa itu secara optimal ya agar lebih terlihat juga dari program-program yang kita buat itu lebih terlihat apa ya hasilnya atau efeknya atau dampak baiknya bagi sekolah kita. Jadi menurut pengalaman saya itu mungkin bisa disampaikan pada saat evaluasi ini bersama kepala sekolah uh, dan perangkat sekolah lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Mei. Untuk Mbak Anissa, tadi untuk solusi yang diberikan ada evaluasi, ada disampaikan ketika rapat evaluasi. Kira-kira sudah disampaikan atau belum Mbak untuk solusi itu atau gimana tanggapan dari yang lain mungkin bisa jadi? Ya, sebelum ke tanggapan yang lain, saya juga mau sampaikan bahwa mungkin saya itu kan baru ngajar itu 1,5 tahun dan guru BK-nya hanya saya, seperti itu di sekolah tersebut. Jadi setiap pergantian semester gitu kan, memang ada evaluasi terkait itu. Tapi memang uh, saya sudah sampaikan ke forum, tapi kan memang sulit gitu membagi waktunya karena di sekolah IT itu ada pembiasaan dulu kan, ada tadarus, biasanya ada tadarus sama surah juga pagi-pagi, jadi untuk pembagian waktunya itu agak sedikit sulit seperti itu. Makanya gimana ya untuk saya bisa tetap mungkin memang nggak masuk di jam yang layak, tapi tetap bisa memberikan informasi yang cukup kooperatif dan cukup untuk bisa kasih uh, kasih informasi-informasi untuk anak didik saya seperti itu. Baik, yang lain ada tanggapan lagi? Izin bertanya Mbak Anissa, kalau misalnya kan tadi mengenai jam pelajaran BK-nya, itu apakah ada kerjasama nggak antara guru BK sama guru mata pelajaran misalnya gitu Mbak? Kerjasamanya terkait apa Mbak? Kalau misalkan terkait jam, itu nggak ada kerjasamanya sama guru mata pelajaran ya, karena mereka juga pasti punya jam sendiri yang memang harus dipenuhi jamnya kan. Kalau jamnya nggak terpenuhi ya, dia juga pasti punya masalah gitu kan. Jadi saya nggak bisa tuh minta jam guru mata pelajaran lain karena memang mereka juga punya kewajiban untuk memenuhi uh, jam pelajaran itu. Itu juga jadi kesulitan sih buat saya pribadi ya, karena saya sendiri kan, dan edukasi tentang jam di BK itu menurut mereka nggak penting karena kayak ya karena memang kegiatannya tuh padat, yang menurut mereka kegiatannya itu penting dibanding kegiatan klasikal di kelas gitu yang memang motivasi belajar dan yang lain kan materinya itu. Jadi menurut mereka itu jam BK bisa dipangkas, padahal kalau dilihat dari fungsinya gitu kan, kita sebagai guru BK pasti ya
itulah momen kita untuk mendekatkan diri sama anak dan menumbuhkan motivasi, semangat semangat sekolah. Kalau untuk kerjasama sendiri, untuk terkait jam tidak ada Mbak dari Mas Ali. Baik, tadi untuk Ibu Ira ingin menyampaikan apa? Saya mau bertanya dengan Mbak Anissa. Oh, baik, silakan. Kan Mbak Anissa sudah menyampaikan ya dari maksud peraturan Permendikbud itu. Kemudian sudah mencoba menyampaikan, lalu ada solusi dari atasan Mbak atau kepala sekolah Mbak Anissa selain em, masuk di luar jam mata pelajaran atau di jam KBM itu ada nggak solusi dari atasan Mbak Anissa? Kemudian jika ada apa dan apa yang sudah Mbak Anissa lakukan untuk tetap memberikan layanan BK kepada peserta didik? Itu yang ingin saya tanyakan ke Mbak Anissa. Ya, untuk solusi dari sekolah sendiri sudah ada memang dari tim manajemen ya kalau di sekolah, dari kepala sekolah dan wakilnya memang nggak ada pilihan lain, memang harus setelah pulang sekolah kalau memang mau punya spare waktu sama anak-anak itu setelah pulang sekolah yang memang jamnya banyak atau di jam istirahat seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa jadi solusi, yang memang ada solusinya seperti itu kalau di sekolah saya. Nambahin sedikit, Mbak. Silakan Ibu Ira. Kalau saya malahan kami nggak dapat jam gitu ya, karena memang di madrasah itu kan mapelnya udah cukup banyak, ada sekitar 19. Ada sekitar 19 mapel. Jadi memang kami untuk masuk kelas itu nggak ada untuk sekarang. Memang kalau dari informasi teman yang sudah duluan ngajar di sekolah saya, itu pernah gitu. Cuma sekarang memang sudah beberapa tahun belakangan itu kan nggak ada. Jadi kami biasa siasati ini ya, kita kerjasama dengan guru yang lain gitu, yang jamnya itu sesudah atau setelah kita gitu. Jadi itu mungkin selain ini ya, selain tadi mengkomunikasikan atau apalah ya ke pimpinan gitu. Kalau untuk yang solusi jangka pendeknya, biasa kami seperti itu gitu, minta waktu. Kan memang nggak setiap minggu juga kita kalau mau pakai perangkat gitu ya, biasa kita nggak setiap minggu juga. Jadi bisa kalau lagi mau pakai perangkat, lagi butuh waktu yang panjang, kita komunikasi ke guru mapel yang setelah atau sebelum kita gitu. Nah, kalau misalnya nggak perlu kan sebenarnya 30 menit juga bisa kita manfaatkan gitu. Ya, itu kalau kami ya gitu, dengan kondisi yang memang nggak ada jam malahan. Jadi kita kalau misalnya ada guru yang nggak hadir, biasa kita pakai jamnya gitu untuk memberikan layanan BK seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ira untuk tanggapannya. Jadi jika boleh saya simpulkan Mbak Anissa, untuk tadi kendala dari Mbak Anissa bisa mungkin bekerja sama dengan guru mapel yang sebelum atau sesudahnya, biar waktu 30 menit itu bisa ada tambahan seperti itu ya. Mungkin nanti bisa juga disampaikan ketika rapat evaluasi lagi, ketika apabila kita memberikan kinerja yang bagus di kelas ya, untuk disampaikan terus-menerus, sehingga edukasi pentingnya BK ini nggak hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk guru-guru, agar kita semua sadar ya gimana pentingnya posisi kita sebenarnya sebagai guru BK untuk ya kelangsungan pembelajaran lah ya, untuk perkembangan anak-anak. Oke, untuk sesi pertama saya rasa sudah cukup, kita cukupkan terlebih dahulu. Tadi masih ada satu lagi yang ingin memberikan atau mempresentasikan kendalanya ketika di sekolah, ada Ibu Haira, Ibu ya. Monggo Ibu Ira, kami berikan waktunya.
Ya, terima kasih atas waktunya. Ada satu permasalahan ya yang sering kami alami, nggak cuma saya ya. Kita ada 6 guru BK di sekolah saya yang siswanya itu kurang lebih 2.000 orang. Kita ada 6 orang guru BK. Kita dalam mengatasi permasalahan anak-anak itu kan mengedepankan salah satunya itu kerahasiaan ya, azas kerahasiaan. Sementara yang namanya siswa itu kan tidak hanya berinteraksi dengan guru BK gitu pastinya ya. Jadi seringkali ketika kita sedang dalam proses menangani masalah anak-anak itu ada campur tangan atau ada ada gangguan lah gitu ya dari guru yang lain seperti itu. Jadi apa yang sudah kita rencanakan mungkin stepnya, prosesnya jadi terganggu. Nah, beberapa guru mapel atau wali kelas gitu ya juga mereka terkadang meminta gitu kalau ada anak yang bermasalah tolonglah kami diberitahu gitu biar supaya kami pun bisa bersikap sebagaimana mestinya begitu. Tapi di satu sisi saya pun jadi bingung juga gitu ya, ini rahasia bagaimana ya mau disampaikan nanti jadi rahasia umum seperti itu. Apalagi ketika di akhir tahun ajaran itu kan kita biasa membahas gitu ya masalah anak. Nah biasanya pasti terkait dengan masalah di BK gitu. Mungkin itu yang mau saya tanyakan ya, kalau boleh dapat solusi ya dari sini. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Ira, langsung saja dari rekan-rekan BK semua. Ada yang ingin menyampaikan pendapat atau mungkin tanggapannya atau yang pernah mengalami hal serupa, bisa kita sharing di sini bareng-bareng. Tadi untuk kendalanya terkait dengan itu Ibu ya, asas kerahasiaan, karena hubungannya nggak cuma dengan guru BK aja, anak juga otomatis dia ikut jam pelajaran dan berinteraksi dengan guru lain. Nah, sementara guru lain itu ingin tahu kendalanya ada apa aja sih, padahal kita ada asas kerahasiaan juga. Kira-kira kalau dari teman-teman di sini pernah mengalami hal serupa juga atau tidak? Atau pendapatnya kira-kira bagaimana? Mungkin saya mau tanya sama Bu Ira ya, terkait cerita dan kendala tadi, terkait asas kerahasiaan. Bagaimana sesi konseling itu berlangsung? Apakah ada tempat tersendiri atau memang tergabung di dalam satu kantor? Karena kan terlihat ya, kalau satu kantor kan berarti siswa itu terlihat untuk datang ke BK gitu kan. Jadi mungkin tingkat keingintahuannya tinggi seperti itu. Seperti apa sih Bu kalau di sekolah Ibu? Kalau di sekolah saya, tempat saya mengajar, ruangan konseling itu memang belum ada ya untuk konseling pribadi. Jadi kita masih satu ruangan, itu 6 guru BK itu mejanya di satu ruangan gitu, bersebelahan dengan kesiswaan. Cuma biasanya kalau memang kita perlu bicara yang orang lain nggak boleh tahu ya, kita cari tempat gitu ya, kadang di lab komputer seperti itu atau di masjid. Nah, yang kira-kira bebas lah gitu dari pandangan teman-teman atau guru yang lain seperti itu Mbak. Ibu Ira izin bertanya juga untuk tadi terkait yang kepo lah ya, istilahnya guru yang kepo dan ingin tahu masalahnya itu sesama guru BK atau guru dari mapel lain Ibu? Guru mapel lain. Jadi gini Mbak, kemarin kan beberapa minggu yang lalu ya, ada anak siswa kita yang pindah akhirnya seperti itu karena memang dia punya masalah gitu ya. Jadi ketika saya jalan beriringan, guru mapel ini nanya gitu, langsung ngomong,
ini Bu nggak pernah masuk gitu. Kalau saya jam saya mengajar selalu di luar kelas gitu. Tolonglah ditangani seperti itu. Jadi ini udah nggak bener ini gitu. Jadi langsung nyerocos gitu ngomong apa namanya bertubi-tubi gitu kan menunjuk si anak gitu. Padahal kita sudah proses seperti itu. Cuma kan kita nggak harus nggak bisa apa namanya membicarakan semuanya semua proses itu gitu. Dan kita juga menjaga harga diri si anak gitu kan dengan masalahnya. Jadi itu yang saya pikir, aduh gimana ya mau diceritain atau enggak gitu. Mungkin saya ingin izin memberikan sedikit komentar terkait permasalahan yang dia alami oleh Bu Ira tadi. Ini kan jadi menurut saya ini kan terlihat seperti tantangan besar juga tuh bagi seorang konselor ya, karena kan kita juga di sekolah kan tidak hanya ada guru BK tapi juga ada guru mapel yang lain yang mungkin menurut saya guru mapel yang bertindak demikian itu guru mapel yang belum memahami mungkin konsep atau hal-hal atau azas-azas yang memang kita anut sedari awal, contohnya seperti azas kerahasiaan itu. Nah, namun kan kita sebagai guru BK juga kan tentunya pasti ada sesuatu hal yang memang melibatkan dalam proses konseling memang mungkin ada melibatkan pihak lain, misalnya pihak guru mapel juga sebagai misalnya orang yang bisa melihat atau meninjau perkembangan si anak atau si klien kita ini tadi mungkin bisa kita sampaikan atau kita beri pemahaman semacam penjelasan gitu seperti ngobrol face to face pada saat sedang berdua atau memang sedang tidak di tempat yang ramai diceritakan bahwasanya kita tuh memang dituntut untuk tidak bisa memberikan semua informasi yang kita punya terkait anak itu. Namun beberapa informasi yang mungkin bisa kita bagikan yang mungkin itu menyangkut pembelajaran di kelas, mungkin juga bisa kita bagi sedikit seperti itu, Mbak Mbak Ira mungkin. Bagaimana Ibu Ira? Ya boleh Mbak. Kalau ada masukan yang lain juga mungkin ada yang lain ya. Tadi yang dari Mbak Mei, insya Allah bisa juga. Saya pikir memang kita harus komunikasi yang memahamkan lah seperti itu ya agar proses yang kita tangani untuk anak-anak juga bisa berjalan baik. Oke, teman-teman yang lain ada mungkin untuk tanggapan lagi atau bagaimana? Sedikit memberi tanggapan, Bu Wira, karena asas kerahasiaan itu kan digunakan ketika seorang siswa mempunyai permasalahan dengan wajibnya guru BK untuk dapat merahasiakan permasalahan tersebut. Seorang guru BK kan bertanggung jawab tuh atas menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dari kliennya atau dari si siswa tersebut untuk menjaga kepercayaan dari siswa tersebut. Mungkin tapi kerahasiaan tersebut punya batasan-batasan sendiri yang seperti disampaikan oleh Mbak Mei yang harus dipertimbangkan antara kepentingan dari sekolah atau lembaga pendidikan dan kepentingan siswa itu sendiri. Tujuan dari menjaga rahasia ini kan bagi seorang guru BK itu agar mempermudah guru BK mendapatkan kepercayaan dari klien atau peserta didik dengan menjaga aib atau keburukan orang lain sehingga kan menjadi ladang pahala tersendiri bagi guru BK. Mungkin kalau misalnya memang ada guru atau wali kelas yang ingin tahu, mungkin ada batasan-batasannya dengan diberi pemahaman mengapa ada batasannya gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Sudah cukup terbantu ya Ibu Ira untuk kendalanya? Ya, terima kasih Mbak Ade dan Mbak Erna. Ya baik, jadi jika boleh saya simpulkan tadi untuk kendala Bu Ira terkait dengan asas kerahasiaan ketika ada guru lain yang ingin tahu ya, yang ingin tahu tentang masalah anak tadi untuk kendalanya juga karena di ruangan belum ada ruangan khusus, tapi tadi untuk langkahnya sudah baik sekali Bu untuk mencari tempat lain Bu ya yang lebih private agar bisa ngomong dengan anaknya. Tadi juga ada teman-teman yang memberikan solusi dan sharing pengalamannya untuk asas kerahasiaan itu, batasan kerahasiaan juga ada. Jadi asalkan
kita memberitahu seperlunya saja kepada guru kira-kira yang bisa membantu perkembangan anaknya, tapi juga tanpa membocorkan privacy ya istilah kasarnya. Itu juga harus diperhatikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk sesi malam ini untuk peer discussion kita dengan systematic peer group counseling cukup sekian terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan BK semua yang sudah berbagi pengalamannya, yang sudah menceritakan untuk kendala-kendalanya untuk peningkatan kita ya nanti untuk pemberian layanannya. Dari saya mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.